Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya saudara semuanya kabarnya pasti baik. Hari ini saudara, saya ingin menyampaikan sebuah seri pengajaran tentang perumpamaan. Saudara, selama Tuhan Yesus hidup di muka bumi, selama dia mengajar di muka bumi, Tuhan Yesus banyak mengajar melalui perumpamaan. Jadi saya akan mengupas satu demi satu perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan yang terbanyak adalah hal perumpamaan ini adalah hal mengenai kerajaan surga. Nah, sekarang yang pertama, saya akan menyampaikan, saya akan menjelaskan tentang perumpamaan tentang penabur. Jadi saudara, kita akan belajar perumpamaan yang pertama ini. Di Matius 13 ayat yang ke-9 sampai ke ayat yang ke-23, saudara bisa ikuti. Saya akan bacakan dulu di ayat yang ke-3 sampai dengan ke-9. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat yang ke-9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, saudara, di perumpamaan tentang penabur ini ada 3 faktor yang perlu kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah siapa penabur itu. Penabur itu adalah Tuhan Yesus di konteks Tuhan Yesus saat mengajar. Tetapi di konteks masa kini adalah siapapun yang mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, entah gembala sidang, entah pengajar, entah evangelis, penginjil dan sebagainya. Jadi semua orang yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu adalah penaburnya. Kemudian apa yang ditabur? Benih. Dan benih itu apa saudara? Benih adalah kebenaran firman Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, faktor ketiga adalah tanah. Tanah adalah tempat benih itu ditabur. Yaitu siapa saudara? Hati manusia, semua orang yang mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Nah saudara, sebagai contoh, vas ini, tanaman ini saudara, ada tanahnya. Jika tanah ini tidak diberi tanaman, tidak diberi benih, mau bertahun-tahun pun gak akan bertumbuh, gak akan ada tanaman yang bertumbuh. Sama dengan hati kita, kalau hati kita gak pernah ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan, gak akan ada yang bertumbuh. Nah, tapi hari ini saudara, yang dikritisi oleh Tuhan Yesus adalah mengenai tanahnya, yaitu hati kita. Bukan masalah benihnya, karena benih itu pasti yang terbaik karena kebenaran firman Tuhan, ya kan? Nah, ada 4 tipe tanah yang Tuhan Yesus jelaskan dalam perumpamaan tentang penabur ini. Yang pertama adalah tanah di pinggir jalan. Di ayat yang ke-4 saya bacakan. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, tipe yang pertama tanah di pinggir jalan ini adalah gambaran orang-orang yang tidak mengerti firman Tuhan. Mereka tidak mengerti dan tidak percaya dan tidak menangkap, tidak menghidupinya. Karena apa saudara? Hatinya sudah ditutup oleh iblis. Jadi akhirnya firman yang ditabur oleh hamba Tuhan dicuri oleh iblis. Karena hatinya sudah tertutup dengan dosa, mereka nggak bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Mau firman itu disampaikan dengan cara apapun deh, nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa bertumbuh di hati orang yang seperti ini. Nah, gambaran orang yang memiliki hati tanah di pinggir jalan ini adalah orang-orang yang kalau ke gereja ditanyai, firmannya apa? Nggak ngerti ya, apa ya, lupa. Yang penting lucu gitu saudara. Nah, hati-hati saudara, jangan sampai kita memiliki tanah hati yang di pinggir jalan ini. Karena apa? Benih itu akan dicuri oleh iblis. Yang kedua, tanah berbatu-batu. Ayat yang ke-5 dan ke-6 saya akan bacakan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat yang ke-20 dan 21 saya bacakan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad.
Jadi tipe orang yang memiliki tanah hati yang berbatu-batu itu seperti ini saudara. Mereka adalah orang-orang yang bersemangat, antusias saat mendengarkan firman Tuhan, semangat pergi ke gereja. Bahkan mungkin aja orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang duduk di barisan paling depan untuk mendengarkan firman Tuhan. Aminnya yang paling kenceng saudara. Tapi bukan berarti orang yang aminnya paling kenceng adalah orang yang seperti ini. Enggak semua saudara, ya kan? Nah, saya cuma ambil contoh. Kemudian saudara, mereka adalah orang yang paling vokal, paling kritis di gereja. Mereka punya ide banyak. Tetapi kelemahan orang ini adalah setelah pulang dari gereja, sebentar aja menyala-nyalanya, sebentar aja rohnya bersemangat, mereka sudah mulai loyo lagi. Begitu kena masalah sedikit, mereka sudah mulai mutung. Kena persoalan sedikit, mereka sudah nggak mau ke gereja lagi. Kena ada aniaya sedikit saudara, mereka sudah bilang, udah nggak usah ke gereja, nggak usah pelayanan, nggak perlu ke gereja, nggak perlu ketemu Pak Pendeta, nggak usah doa-doa lagi. Ini gambaran orang yang memiliki tanah hati yang berbatu-batu. Jadi kalau gambaran orang yang seperti ini, mereka pulang dari gereja, mereka nyanyinya apa saudara? Biarlah rohku menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Waduh, semangat banget saudara. Ya kan? Terus nyanyi maju tak gentar. Waduh, luar biasa seperti pahlawan gagah perkasa. Tapi begitu hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, mereka sudah loyo. Mereka sudah babak belur saudara. Karena apa saudara? Sudah nggak kuat. Karena firman yang mereka terima itu nggak mereka taruh dalam hati, tidak membuat berakar dalam hatinya. Kemudian hari Minggunya sambil bercucuran air mata, datang lagi ke gereja, Tuhan ampuni aku, tolong aku, dan sebagainya. Ini gambaran yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Gambaran yang ketiga, tanah bersemak duri. Nah, saya bacakan ayat yang ke-7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu. Perhatikan ini saudara. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat yang ke-22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Saya bacakan lebih lengkapnya di Lukas 8 ayat yang ke-14. Yang jatuh ke dalam semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, jadi tipe ini adalah orang-orang yang bersemangat mendengarkan firman Tuhan. Mereka punya hati yang baik, mereka mau menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi dalam perjalanan mereka kurang tekun, sehingga mereka gagal. Karena apa saudara? Terhimpit. Lihat ini saudara, saya bacakan. Terhimpit oleh apa saudara? Semak yang semakin besar. Semak yang pertama adalah kekhawatiran, hal kekhawatiran. Khawatir akan masa depan, khawatir kenapa corona belum berakhir, khawatir tentang cicilan motor yang belum lunas, khawatir tentang perang yang mungkin akan terjadi, khawatir tentang jemuran, khawatir tentang masakan yang belum matang dan sebagainya saudara. Orang yang khawatir itu saudara, akhirnya benih firman Tuhan itu terhimpit, akhirnya imannya mati. Kemudian yang kedua, semak yang semakin menghimpit adalah tentang apa saudara? Kekayaan. Orang yang fokusnya hanya kepada kekayaan atau mengejar kekayaan, sampai akhirnya apa saudara? Benih firman, benih kebenaran itu terhimpit dan mati. Akhirnya orang-orang itu menghalalkan segala cara hanya demi mendapatkan untung. Yang ketiga, semaknya adalah kenikmatan hidup. Nah ini saudara, punya istri yang baik, suami yang baik, anak-anaknya baik, nurut nggak nakal, pekerjaannya baik, punya posisi yang baik di kantor, akhirnya saudara memiliki kenikmatan saudara. Dan pada waktu saudara sudah mulai memiliki kenikmatan, saudara akhirnya mulai sedikit demi sedikit mundur dari pelayanan, mundur dari gereja. Yang sebelumnya datang ke gereja seminggu 2 kali, terus ikut ibadah tengah minggu dan sebagainya, mulai sedikit demi sedikit berkurang. Karena apa? Family time. Oh, kita sekarang harusnya family time. Yang penting keluarga. Hari ini arisan sama keluarga besar. Besok kita ada reuni. Besoknya lagi ada pertemuan besar. Besoknya lagi keluar sama anak-anak. Terus sampai akhirnya saudara, iman yang sebelumnya itu besar, bersemangat, firman Tuhan begitu berakar, akhirnya terhimpit.
dan akhirnya mati. Hati-hati saudara, banyak orang terjebak di posisi ini. Saudara sudah mengawali dengan baik, tapi sekarang terhimpit dengan kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan hidup, akhirnya sudah mulai mengalami kemunduran. Saya berdoa supaya saudara tidak ada di posisi stagnan ini. Dan yang keempat saudara, tipe tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Tanah yang baik, ayat yang ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat yang ke-23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Ini saudara kuncinya. Orang yang mendengar firman dan mengerti. Karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Jadi gambaran orang yang memiliki tanah hati yang baik adalah satu, mendengarkan firman Tuhan, kemudian enggak cuma mendengar tapi mengerti. Saudara, mengerti ini yang paling penting saudara. Saat saudara mulai mengerti firman Tuhan, menaruh firman itu dalam hati saudara dan berakar, akhirnya firman itu mulai bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buahnya itu matang saudara. Bukan setengah matang. Dan buah apa itu saudara? Adalah buah roh. Saudara akan menghasilkan buah roh, buah karakter ilahi yang luar biasa. Saudara akan juga menghasilkan buah pertobatan. Saudara akan memiliki hidup yang dalam pertobatan. Saudara menyadari ada dosa, ada kesalahan, saudara segera bertobat karena ada firman yang mengingatkan saudara. Nah, pertanyaannya, di posisi manakah saudara saat ini? Apakah saudara di posisi tanah di pinggir jalan? Ayo segera bertobat. Apakah saudara di posisi tanah berbatu-batu? Ayo saudara tingkatkan. Apakah saudara sedang di posisi tanah yang di semak duri? Saudara, ayo saudara bangkit lagi saudara. Dan saya percaya saudara, kita akan menuju tanah yang baik. Sebagai catatan sebelum saya selesai, pada waktu firman ayat tentang menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat, saudara, tolong jangan misinterpretasi, jangan salah mengartikan. Ini bukan mengenai keuangan yang akan bertumbuh, bukan pohon uang yang berbuah ada 30, ada 60, ada 100 kalau saudara menabur. Itu bukan saudara, menabur keuangan bukan. Tetapi yang dibicarakan dalam hal ini adalah tentang firman Tuhan. Jadi jangan salah. Beberapa tahun yang lalu saat masih remaja saudara, saya berdoa, Tuhan berkati persembahan ini supaya bisa menghasilkan 30, 60, 100 kali lipat. Dan semua jemaat katakan amin saudara. Ternyata salah, bukan tentang keuangan saudara, tetapi tentang kebenaran firman Tuhan. Saya percaya saudara semuanya akan menghasilkan buah, dan buah itu matang. Ada yang 30, 60, dan 100 kali lipat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di seri yang berikutnya. God bless you.